Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nick, seorang pekerja kantoran yang hidup bahagia bersama keluarganya. Dan diberitahu kalau Nick sendiri mempunyai seorang istri yang bernama Helen dan dua anak laki-laki yang bernama Brendan dan Lucas. Saat itu, Brendan mengajak Nick sang ayah untuk ikut menonton pertandingan ice hockey dan Nick tanpa ragu mengiyakannya. Sementara untuk Lucas sendiri, ia disuruh oleh ibunya mengerjakan tugas sekolah karena sempat tertinggal pelajaran. Keesokan harinya saat pertandingan berlangsung, terlihat Brendan yang bermain sangat bagus, sehingga membuat Nick begitu bangga kepadanya. Selesai pertandingan dan saat di perjalanan pulang, mereka pun mampir ke sebuah pom mini untuk mengisi bensin. Lalu sembari menunggu ayahnya mengisi bensin, Brendan meminta izin kalau ia akan top up FF dulu ke dalam toko. Namun selang beberapa saat dan ketika Nick masih mengisi bensin, datanglah sekelompok gangster ke dalam toko. Dan mereka langsung menghabisi si pemilik toko. Nick yang mendengar suara tembakan pun segera bergegas ke sana. Namun sayangnya ia malah tertabrak oleh mobil yang melintas. Sementara di dalam toko terlihat ketua gangster itu menyuruh satu calon anggotanya untuk menghabisi Brendan sebagai syarat bergabung ke gengnya. Hingga tanpa pikir panjang si calon itu pun mengeluarkan kapal andalannya dan secara langsung Brendan sampai tersungkur. Kemudian saat para gangster hendak kabur dari sana, Nick berhasil menangkap salah satu dari mereka dan melihat wajah si pelaku. Namun pada akhirnya, si pelaku berhasil kabur melarikan diri. Mengingat kalau Nick sendiri memang tidak pandai berbaku hantam. Brendan! Somebody help me! Singkat waktu Brendan pun dibawa ke rumah sakit terdekat dan langsung ditangani oleh para dokter. Namun setelah 1 jam berusaha, para dokter itu kembali dan mengatakan kalau Brendan tidak bisa tertolong. Dan jelas saja hal itu membuat Nick dan keluarganya merasa sangat sedih, sekaligus tidak menyangka kalau Brendan akan berpulang seperti ini. Di hari berikutnya, Nick diminta oleh kepolisian untuk menunjuk salah satu pelaku yang telah menghabisi putranya. Sementara Nick yang sebelumnya sempat melihat si pelaku sebelum kabur, ia pun langsung menunjuk nomor L yang diketahui bernama Joy. It's Joe Darling, almost 23, and he's an animal. Keesokan harinya Brendan pun dimakamkan dan sekarang keluarga Nick tentu tidak akan sebahagia dulu setelah mereka kehilangan dengan sosok Brendan. Bahkan tidak hanya itu saja, terlihat juga Lucas yang terus menangis, seakan ia ingin sekali membalas dendam. Beberapa hari kemudian, pengacara Nick datang untuk memberitahu kalau Joy si pelaku hanya akan dipenjara beberapa bulan saja. Dan hal itu dikarenakan tidak adanya saksi hidup, kecuali Nick saja yang melihat kejadian lengkap insiden tersebut. Nick yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa sangat kecewa, karena bagaimana mungkin pelaku yang sudah menghabisi putranya hanya dihukum beberapa bulan saja. Lalu ketika di persidangan terlihat Joy si pelaku yang terus melihat ke arah Nick, dan hal itu tentu membuat Nick semakin murka. Namun saat Nick dimintai keterangan oleh hakim, tiba-tiba ia mengatakan kalau sebenarnya ia tidak melihat Joy dengan jelas, sehingga bisa saja dirinya salah melihat orang. Alhasil Joy pun langsung dibebaskan oleh hakim tanpa syarat, yang membuat pengacara Nick bingung kenapa Nick sampai melakukan hal tersebut. Namun di sini kita sudah dapat menyimpulkan kalau hal ini Nick lakukan karena ia pasti ingin membalas dendam dengan caranya sendiri. You are released from 3 of your personal effects, Mr. Baring. Setelah keluar dari persidangan, tampak para gangster sangat bangga kepada Joy, karena sekarang Joy telah resmi menjadi anggota baru mereka. Lalu mereka pun mengantarkan Joy ke kontrakannya, dan secara bersamaan, Nick telah mengikuti mereka secara diam-diam. Tak lama saat pulang, Nick langsung masuk ke gudang rumahnya
untuk mencari persenjataan yang nanti akan ia gunakan untuk menghabisi Joy. Di sini terlihat Nick yang awalnya sempat ragu, mengingat ia tidak pernah melakukan hal kriminal, apalagi sampai menghabisi orang. Namun di waktu yang sama terlihat Lucas yang masuk ke dalam dan bertanya, sehingga Nick menjawab kalau dirinya hanya sedang membersihkan gudang. They did what? Why? I'm sorry. Nick! I'll be home as soon as I can. Pada malam harinya, Nick pun lanjut mendatangi kontrakan Joy, lalu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Lalu selang beberapa saat terlihat Joy yang keluar untuk membuang sampah, hingga dengan cepat Nick mendekat dan terjadilah baku hantam. Pada akhirnya, Nick berhasil menghabisi Joy si pelaku, menggunakan sebilah yang sebelumnya Nick bawa dari gudang rumahnya. Dan setelah melakukan itu, terlihat dari wajah Nick yang sangat syok, karena ini kali pertamanya ia harus menghabisi seseorang. Di hari selanjutnya kita diperkenalkan kepada ketua gangster tersebut dan ia bernama Billy. Dan di sini Billy hendak mendatangi seorang penjual senjata ilegal untuk memberikan setoran uang hasil penjualannya. Namun saat Billy bertemu dengan si penjual senjata itu, ternyata orang itu adalah ayah kandung Billy yang langsung memarahi Billy karena ia sudah mendengar kalau kelompok gengnya selalu menghabisi orang. You can't get the Setelah menemui ayahnya, Billy pun lanjut ke markasnya dan ia baru mendapat info kalau Joy, anggota baru mereka, semalam telah koit dihabisi orang. Lalu Billy yang mendengar itu, ia pun tentu sangat kaget dan meminta semua anggotanya berkumpul kalau mereka harus membalas dendam atas kematian Joy. Bahkan mereka juga ternyata sudah bisa menebak kalau Joy Tiwis pasti dihabisi oleh Nick, mengingat waktu di persidangan Nick membebaskan Joy tanpa syarat apapun. Go talk to your sister. Singkat waktu dan saat Nick hendak pulang ke rumahnya, ia diikuti oleh Billy dan juga para anak buahnya. Namun beruntung, Nick sudah menyadari akan hal itu, sehingga dengan cantik ia mencoba untuk menghindar. Di sini Nick berusaha berlari menuju ke atas gedung parkiran, sementara Billy menyuruh anak buahnya berpencar untuk menangkapnya. Lalu di suatu kesempatan Nick melihat salah satu anak buah Billy yang sedang sendiri, sehingga tanpa ragu ia mencoba untuk melawannya. Hingga meskipun pada awalnya Nick terlihat sangat kewalahan, namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi si anak buah. Dan di sini Billy yang melihat anak buahnya kembali tiwis, ia pun merasa tertantang untuk terus memburu Nick sampai kapanpun. Singkatnya saat Nick dalam perjalanan pulang, ia dihubungi oleh Helen yang memberitahu kalau Lucas belum juga pulang dari sekolah. Sementara Nick yang mendengar itu tentu saja sangat khawatir, sehingga ia pun lanjut untuk mencari Lucas. Hingga setelah lama mencari, Nick pun akhirnya menemukan Lucas yang tengah termenung di depan sebuah toko, di mana lokasi tempat Brendan dihabisi gangster itu. Lalu dengan cepat, Nick meminta Lucas untuk segera pulang, karena ibunya di rumah amat sangat mengkhawatirkannya. Keesokan harinya memperlihatkan salah satu anak buah Billy yang mendatangi kantor Nick sembari membawa sebuah paket. Di sini si anak buah itu dengan songong nyelonong ke ruangan Nick hingga para petugas di sana mencoba menghentikannya. Dan setelah memberikan paket tersebut, si anak buah langsung mengatakan, kalau Nick ingin bebas dari kekhawatiran, maka sebaiknya segera pindah alam saja. Lalu saat Nick mencoba membuka paket tersebut, ternyata itu berisi sebuah koper dan di dalamnya terdapat foto keluarga Nick. Hingga Nick yang sadar kalau mereka tengah mengancam keluarganya, ia pun dengan segera menghubungi polisi supaya cepat datang ke rumah, sementara ia sendiri akan langsung pulang ke rumah. Just help us, please.
Tak lama setelah sampai Nick akhirnya bertemu dengan seorang detektif polisi yang langsung bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Nick mengatakan kalau ia sedang diincar oleh kelompok gangster karena dituduh telah menghabisi 2 anggotanya, yang padahal kita tahu memang Nick lah yang telah melakukan hal tersebut. Lalu ia juga meminta dan memohon kepada si detektif agar para polisi bisa berjaga di depan rumahnya. Tell me how to stop this. We put out an APB on Billy and his gang. Everything. Malam harinya terlihat Helen yang menghampiri Nick lalu bertanya mengenai apakah Nick sudah menghabisi 2 anggota gangster. Namun di sini Nick sama sekali tidak mau menjawabnya. Hingga Helen mengatakan kalaupun itu benar, ia tetap akan selalu mendukung Nick. Tak lama setelah itu, ketika Nick melihat keluar jendela, ia melihat kedua polisi yang ditugaskan oleh si detektif tadi sudah matoi. Bahkan bersamaan dengan itu rupanya kelompok Billy sudah ada di dalam, hingga terjadilah aksi baku hantam di sana. Namun sayangnya kelompok Billy berhasil memojokkan Nick serta keluarganya, dan mereka langsung menghabisi keluarga Nick. Beberapa hari kemudian, ternyata Nick berhasil selamat dari kejadian itu karena tembakan yang dilesatkan Billy tidak mengenai organ pentingnya. Namun di sini si detektif memberitahu jika Helen istri Nick sudah tiwis, sedangkan Lucas berhasil selamat tapi dengan keadaan koma. Hingga Nick yang mendengar itu, ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan tidak lain untuk mendatangi ruangan Lucas putra bungsunya. Dan di sini, Nick meminta maaf karena sebagai seorang ayah, ia merasa telah gagal. Dan mulai sekarang ia berjanji akan balik memburu kelompok Billy tanpa sisa. Your mother. I love your brother. I love your mother. I love you so much. Tak lama si detektif pun mencoba mengecek ke dalam ruangan. Namun ternyata Nick sudah berhasil melarikan diri melalui jendela. Dan ternyata Nick sedang menuju ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan mengambil berkas karena ia berencana akan mendatangi bank. Hey, I need you to check a number for me. Sesampainya di dalam bank, Nick mengambil semua uang tabungannya, lalu pergi ke bar tempat nongkrong kelompok Billy. Di sini Nick mencoba bertanya kepada pelayan bar mengenai di mana orang yang biasa menjual senjata ilegal, serta di mana markas Billy dan juga kelompoknya. Namun awalnya si pelayan bar tidak mau mengatakan apapun, dan ia malah mengejek Nick hingga inilah yang Nick lakukan. Where Billy Darling is. Pada akhirnya si pelayan bar pun mau memberitahu tempat di mana Nick bisa membeli senjata ilegal, termasuk juga di mana markas kelompok Billy. This boy Heck goes crashing at 113, okay? Singkat waktu, Nick pun mendatangi seorang penjual senjata ilegal yang dimaksud, yang mana orang tersebut ternyata ayahnya Billy. Lalu tanpa basa-basi, ia langsung mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli senjata yang bagus dan juga nyaman. Dan setelah membeli cukup banyak persenjataan, Nick lanjut untuk pergi. Namun ayah Billy menyuruh Nick berhenti sambil menenteng pistol. Di sini ayah Billy mengatakan jika dirinya tahu alasan Nick sampai membeli persenjataan, yaitu untuk memburu Billy alias putranya. Namun ayah Billy tiba-tiba menjelaskan kalau nyawa memang harus dibayar nyawa, sehingga Nick dipersilakan untuk pergi jika memang ingin membalas dendam. Just go do it. Do what I'm on. Go with God. Setelah itu Nick pulang ke gudang yang berada di belakang rumahnya, lalu belajar cara memasang senjata yang benar melalui buku panduan. Bahkan ia juga mencukur rambutnya seorang diri, karena sekarang ia sudah sangat siap untuk berperang dengan kelompok Billy. Setelah semuanya siap, Nick pun langsung mendatangi markas Billy. Namun di sana ia hanya bertemu dengan salah satu anak buah Billy. Dan sambil mengancam Nick memaksanya untuk memberitahu di mana Billy sekarang. Hingga orang tersebut memberitahu kalau Billy mungkin berada di markas utama di dekat jembatan. Lalu Nick juga menyuruh orang itu untuk menghubungi Billy
Namun baru saja tersambung, tiba-tiba inilah yang dilakukan Nick. Di sisi lain, Billy sendiri segera bergegas pergi ke markas utama karena ia tahu kalau Nick pasti akan datang ke sana. Namun bersamaan dengan itu, Billy dihentikan oleh sang ayah yang merasa khawatir dan menyuruh Billy untuk pulang saja dengannya. Namun Billy malah menghabisinya. Kemudian kembali kepada Nick yang mendatangi markas utama Billy dan menerobos pagar lalu menghantam satu anak buah Billy yang sedang berada di dalam mobil. Lalu ia lanjut masuk ke dalam markas tersebut dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Billy. Selang beberapa saat terlihat Billy yang baru tiba di markas tersebut dan ia pun sudah siap untuk memburu dan juga menghabisi Nick. Hingga di suatu kesempatan, Nick dan Billy pun saling beradu tembak. Pada akhirnya, Nick dan Billy duduk bersampingan. Namun terlihat Billy yang sudah dalam keadaan sekarat. Lalu sebelum tiwis, Billy mengatakan kalau dirinya sangat tidak menyangka jika Nick bisa meratakan semua anggotanya tanpa sisa. Setelah semua dendamnya terbalaskan, Nick pun kembali pulang ke rumah dengan keadaan yang terluka dan memutar video yang memperlihatkan masa-masa bahagia bersama keluarga tercintanya dulu. Lalu tak lama ia didatangi oleh si detektif yang memberi kabar kalau Lucas putra bungsu Nick kini sudah sadar dari komanya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan salam dari Antimi Film.